Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana, SPI MSI. Kali ini saya akan memaparkan materi berjudul Agroindustri Berwawasan Lingkungan. Masalah yang dihadapi oleh agroindustri seiring dengan perkembangan agroindustri yang sangat pesat, salah satunya yaitu bagaimana menyediakan maupun mengatasi sumber daya berupa bahan baku, air dan energi untuk menunjang proses produksi sekaligus mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan agroindustri yang dilakukan. Secara umum, setiap unit proses membutuhkan bahan baku untuk menghasilkan produk serta akan menghasilkan ekses negatif berupa limbah. Industri pertanian yang meliputi budidaya dan pengolahan hasil menghasilkan limbah dengan karakteristik yang didominasi oleh yang pertama yaitu kandungan bahan organik yang tinggi, yang kedua, padatan tersuspensinya yang tinggi. Yang ketiga, mengandung minyak. Dan yang terakhir, mudah membusuk. Karakteristik tersebut apabila langsung dibuang ke lingkungan akan mengakibatkan masalah lingkungan yang sangat kompleks. Selain itu, industri pertanian juga menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat besar karena banyaknya bagian-bagian dari tanaman maupun bahan baku lainnya yang tidak digunakan sebagai bahan baku proses. Contoh yang pertama yaitu dari kegiatan pemanenan padi. Limbah dari penggilingan padi berupa sekam jumlahnya mencapai 20 hingga 23% dari gabah. Sehingga bila dalam 1 hektar dihasilkan 3 ton gabah kering giling, maka jumlah limbah sekam yang dihasilkan mencapai 600 sampai 690 kg. Jumlah yang sangat cukup besar kan? Belum lagi bila kita menghitung jerami sebagai limbah dari tanaman padi, maka jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan panen padi tersebut setara atau bahkan lebih besar dari produk beras yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat besar. Dan contoh yang kedua dari kegiatan agroindustri yaitu pengolahan kelapa sawit, di mana dari kegiatan tersebut dihasilkan limbah cair sebanyak 2,5 ton dari setiap produksi 1 ton crude palm oil. Kualitas limbah cair tersebut pun sangat buruk sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Kualitas limbah cair tersebut mengandung kadar bahan organik sekitar 8.200 hingga 35.000 ppm, lalu kadar padatan tersuspensi sekitar 1.330 hingga 50.700 ppm, dan kadar minyak dan lemaknya berkisar antara 190 sampai 14.720 ppm. Data ini diperoleh dari 28 pabrik kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara. Contoh yang lainnya yaitu dari kegiatan pemotongan ternak dihasilkan limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat dari pemotongan sapi terutama berupa isi rumen, kotoran ternak, dan sisa pakan dengan jumlah mencapai 56 kg, sedangkan limbah cair berupa darah, air bekas pencucian, urin maupun cairan rumen. Kualitas limbah cairnya pun memiliki kadar BOD sekitar 400 sampai 3000 ppm dan
Bahan tersuspensinya sekitar 400 hingga 3000 ppm serta lemaknya 200 hingga 1000 ppm. Berdasarkan contoh industri dan limbah yang dihasilkannya, maka limbah agroindustri harus dikelola dengan baik karena memiliki jumlah yang besar dan kualitas limbahnya pun berada di atas baku mutu kualitas limbah yang telah ditetapkan. Pertanyaannya saat ini, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan di industri pertanian atau yang dikenal dengan agroindustri berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya? Dan bagaimana mengatasi masalah minimnya ketersediaan sumber daya untuk proses produksinya? Untuk menjawab tantangan pencemaran lingkungan yang diciptakan dari kegiatan agroindustri ini, maka diperlukan suatu konsep agroindustri berwawasan lingkungan yang mencakup konsep agroindustri berkelanjutan dan agroindustri berbasis zero waste. Yang pertama, kita akan membahas mengenai agroindustri berkelanjutan. Pembangunan agroindustri berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Agroindustrial Development adalah pembangunan agroindustri yang mendasarkan diri pada konsep berkelanjutan, di mana agroindustri yang dimaksud adalah dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek manajemen dan konservasi sumber daya alam. Semua teknologi yang digunakan serta kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masa sekarang maupun masa mendatang. Jadi, teknologi yang digunakan harus sesuai dengan daya dukung sumber daya alam, tidak ada degradasi lingkungan, serta secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat. Agroindustri yang berkelanjutan adalah yang produktif, kompetitif, dan efisien, serta pada saat yang sama dapat melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan alam dan masyarakat lokal. Pentingnya agroindustri sebagai suatu pendekatan pembangunan pertanian dapat dilihat dari kontribusinya terhadap mampunya kegiatan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan pelaku agribisnis, menyerap banyak tenaga kerja, lalu meningkatkan perolehan devisa serta mendorong tumbuhnya industri yang lain. Agroindustri berkelanjutan paling tidak harus memenuhi 3 prinsip utama. Yang pertama, melindungi dan memperbaiki lingkungan alam. Yang kedua, layak secara ekonomi. Yang ketiga, diterima secara sosial. Pembangunan agroindustri yang berkelanjutan jika dilakukan dengan benar akan dapat meredam isu-isu yang mengatakan pengembangan agroindustri yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut meliputi penurunan kualitas udara, air, dan tanah sampai ke tingkat isu pemanasan global atau yang dikenal dengan global warming, dan perubahan iklim atau yang dikenal dengan climate change. Untuk menata kembali dari pembangunan agroindustri yang ada, diperlukan visi dan misi pembangunan agroindustri. Dari berbagai pengalaman yang ada, maka visi pembangunan agroindustri khususnya di negeri yang sedang berkembang seperti di Indonesia dapat dilakukan dengan agroindustri yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, mampu berkompetisi, mampu merespon dinamika perubahan pasar dan pesaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional, serta mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan seterusnya, mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya,
Konsep agroindustri berbasis zero waste. Berdasarkan pengertiannya, aktivitas zero waste didefinisikan sebagai aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi, dan pengolahan limbah. Dengan kata lain, pelaku agroindustri harus berupaya meminimalkan limbah yang dihasilkan, dan apabila masih tetap dihasilkan limbah, maka diupayakan untuk diolah sehingga menjadi produk yang aman namun masih memiliki nilai ekonomis. Dari sisi proses produksi perlu diupayakan aktivitas pencegahan pencemaran atau pollution prevention yang meliputi keseluruhan dari proses produksi seperti pemilihan bahan baku yang murni, penggunaan alat proses yang efisien dan efektif dalam pemakaian bahan energi air, lalu perawatan peralatan untuk optimalisasi proses, dan sumber daya manusia yang cakap dalam proses dan pengelolaan lingkungan. Dalam meniadakan limbah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menjalankan proses produksi yang efektif, efisien dengan dukungan faktor pendukung produksi yang juga optimum. Secara teoritis dan praktis, meniadakan 100% limbah dari proses produksi adalah hal yang tidak mungkin. Dengan tingkat efisiensi serta efektivitas yang paling optimum sekalipun, limbah masih akan tetap dihasilkan, namun jumlahnya sangat sedikit. Limbah yang sedikit ini selanjutnya harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Cara yang kedua yaitu mengolah limbah yang dihasilkan apabila ada keterbatasan dalam mencapai kondisi efisien dan efektif dalam proses produksi. Dengan mengolah limbah, maka secara aktual limbah menjadi tidak ada. Persepsi yang baik adalah bila limbah sudah dipandang sebagai bahan baku untuk memproduksi barang tertentu yang tentu bernilai ekonomi. Beberapa contoh pemanfaatan limbah untuk dijadikan bahan baku dan sumber energi. Yang pertama yaitu sekam padi dapat dijadikan bahan bakar yang merata dan stabil, seperti dijadikan biobriket, karena sekam padi ini sebagian besar terdiri dari selulosa. Dari sisi biaya, penggunaan sekam sebagai bahan bakar sangat murah karena ketersediaannya di pedesaan melimpah dan nyaris tidak memiliki nilai ekonomis. Contoh yang selanjutnya yaitu limbah kotoran ternak dapat diolah menjadi biogas untuk pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga dan industri pertanian. Dengan mengolah limbah ternak menjadi biogas, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, yaitu yang pertama didapatkan energi, yang kedua menghasilkan pupuk organik dan menurunkan tingkat pencemaran dari kotoran tersebut. Contoh yang ketiga yaitu limbah dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dapat diolah dan digunakan sebagai bahan bakar, kompos, dan pakan ternak. Limbah dari kelapa sawit tersebut berupa tempurung dapat diolah menjadi arang tempurung, sabut kelapanya diolah menjadi media tanaman dan bahan serat organik. Contoh yang keempat yaitu limbah pertanian, perkebunan, dan agroindustri dapat diolah menjadi pakan ternak. Limbah tersebut seperti pucuk tebu, jerami kedelai, batang jagung, kulit singkong, kulit kopi, ampas tebu, dedak padi, bungkil sawit, dan ampas tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.